Sejak lahir, aku hanya mengenal mamaku. Tidak ada yang lain selain dia. Aku tidak mengenal siapa papaku atau keluarga mereka. Aku hanya tinggal berdua di rumah sederhana yang penuh kehangatan dan cinta. Semua berjalan baik-baik saja. Aku sangat bahagia tinggal bersama mama. Dia selalu ada saat aku membutuhkannya, dan dia berhasil mengajariku banyak hal. Buatku, mama adalah segalanya. Dulu sekali aku pernah bertanya pada mama, mengapa mereka memiliki papa, sedangkan aku tidak. Dan ia hanya menjawab, papa harus pergi dulu menemui Tuhan. Sejak itu, aku tidak pernah mempertanyakan penyebabnya. Mungkin sakit, atau mungkin juga Tuhan benar-benar menyayanginya hingga memutuskan agar dia meninggalkan anaknya yang baru saja lahir. Aku tidak ambil pusing dengan semua itu. Alasan yang mama berikan padaku adalah satu-satunya alasan yang ku tahu tentang ketidakhadirannya di hidupku. Sampai semua itu berubah menjadi sebuah tanda tanya besar. Ketika aku memasuki universitas, aku sangat antusias untuk mengikuti tes DNA yang diadakan universitas. Aku tidak tahu persis untuk apa dan menganggap kalau tes itu hanya sebagai praktik bagi mahasiswa jurusan kedokteran. Aku dan beberapa teman sekelas mengikuti tes itu. Tetapi 2 bulan setelahnya, aku mendapatkan 40 surat dari orang yang berbeda. Pada data pribadi itu, aku memang tidak mencantumkan nomor ponsel dan hanya alamat rumah. Tetapi tak menyangka akan mendapatkan surat balasan sebanyak itu. Hai, aku Judith. Salam kenal. Aku mendapatkan alamatmu dari tes DNA yang sama-sama kamu ikuti. Aku hanya ingin tahu mengapa hasil tes itu menyatakan kalau kamu adalah saudaraku. Apa yang terjadi? Kamu bisa membalas suratku jika mengetahui sesuatu, atau mungkin bertemu di suatu tempat. Aku akan menunggumu, Judith. Semua surat memiliki isi serupa, dan itu membuat semua rasa penasaran yang dulu pernah ada, kini kembali muncul ke permukaan. Setelah membaca semua surat itu, aku turun ke bawah dan menemui mama yang sedang menyiapkan makan malam. Ma, teriakku sambil menuruni satu persatu anak tangga. Ada apa, Elena? Sahut mama dari dapur. Mama sangat terkejut saat melihatku memegang banyak surat di tanganku. Kamu bilang papa meninggal. Apa yang terjadi? Apa kamu sudah membohongiku? Tanyaku dengan tidak sabar. Apa itu? Tanya mama sambil menunjuk kedua tanganku yang penuh dengan kertas dan amplop. Surat, jawabku. Aku ikut program tes DNA untuk menemukan saudara kami di universitas. Kupikir itu hanya untuk praktik mahasiswa kedokteran. Tetapi setelah 2 bulan, mereka mengirimiku surat ini, jelasku. Mama terlihat sangat frustasi hingga menempelkan salah satu telapak tangannya ke kepala. Apa dia mengkhianatimu? Tanyaku dengan hati-hati. Mama terlihat menarik napas panjang dan mulai menatap wajahku. Aku tidak percaya harus mengatakan kebodohanku hanya karena kebodohanmu mengikuti tes itu, jawabnya. Mama membalikkan badan dan mematikan kompor yang sedang menggodok sesuatu. Ikut aku, tambahnya. Lalu berjalan ke arah ruang tengah. Mama duduk di sofa panjang yang empuk.
sedangkan aku mengambil tempat di sebelahnya. Maafkan aku sudah menyembunyikan semua kebenaran ini, Elena. Tapi saat itu kamu terlalu kecil untuk ku ceritakan semuanya, ucap Mama. Membuka percakapan, ia memegangi kedua tanganku dengan sangat gelisah, dan aku hanya berusaha tenang sambil mendengarkan semua penjelasannya. Aku menyiapkan diri kalau mereka memang melakukan sesuatu yang besar di masa lalu. Butuh waktu hampir 18 tahun untukku mencari pria ideal untuk menjadi pendamping hidupku. Tetapi selama itu aku tidak menemukannya, tambah Mama. Mama terlihat sedang mengingat masa lalu yang berat untuknya, hingga ia berkali-kali menarik napas panjang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi di umurku yang sudah 35 tahun, aku tahu kalau sudah saatnya aku memiliki seorang anak. Jadi aku pergi ke bank dan mendapatkan seorang pria. Jelas Mama. Kamu membayar seorang pria untuk? Tanya aku, yang memotong cerita Mama dengan tidak sabar. Tentu saja tidak. Aku tidak serendah itu, Elena, bentak Mama. Bisakah aku menyelesaikan ceritaku agar kamu tidak salah paham? Tanya Mama dengan nada kesal. Bank itu adalah bank, dan aku memilih satu yang terbaik untuk mendapatkanmu, tambahnya. Kenapa kamu mencari pria yang ideal menjadi sangat penting untuk kamu? Tanyaku. Karena aku ingin kamu memiliki papa yang ideal, jawabnya. Aku tersenyum dan merasa sangat tersentuh dengan apa yang Mama katakan. Apapun yang terjadi, aku mencintai Mama lebih dari apapun. Terima kasih, ucapku sambil mencium keningnya. Hari itu aku tahu satu kebenaran tentang hidupku yang tidak pernah ku sesali, dan justru menjadikanku ingin lebih mengenal semua saudaraku. Aku ingin sekali mendengar apa yang terjadi pada hidup mereka, ucapku antusias. Lalu mulai membalas satu persatu surat mereka. Akan lebih baik jika kami membicarakannya secara tatap muka, pikirku. Hanya butuh waktu 1 minggu, aku mengetahui alasan mereka semua, yang ternyata sama dengan milikku. Siapapun pria yang mendonorkan miliknya ke bank itu, dia sudah melakukannya sebanyak 40 kali, atau mungkin lebih. Beberapa dari mereka menjadi teman dekat aku, tetapi sayangnya sebagian lagi tidak bisa lebih dari teman. Sekian